Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wulandari, SE MSc, dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Hartina Maria Dinareu dengan NIM 212123869 dan Bu Eni Purwanti dengan NIM 201123798. Adapun materi yang akan kami bahas pada chapter 21 ini tentang strategi pengembangan CA. Definisi pengembangan sistem. Pengertiannya yaitu suatu proses penyusunan dan pembuatan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sedang berjalan agar lebih optimal dalam membantu kinerja di organisasi atau perusahaan. Pengembangan SIA. Mengembangkan SIA, tentunya para akuntan ini mengalami berbagai kesulitan. Yang pertama adalah permintaan atas sumber daya pengembangan begitu banyak. Yang kedua, SIA yang baru didesain tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya. Yang ketiga, proses pengembangan dapat memakan waktu yang begitu lama. Yang keempat, para pemakai tidak dapat menspesifikasikan kebutuhan mereka dengan tepat. Yang terakhir adalah perubahan atas SIA seringkali sulit untuk dibuat setelah persyaratan telah ditetapkan menjadi spesifikasi. Definisi pengembangan sistem di sini ada 3 pengertian. Yang pengertian pertama adalah perangkat lunak kalengan atau KNIT software. Ini adalah program yang dijual pada pasar terbuka untuk jangkauan luas pengguna dengan kebutuhan yang serupa. Yang kedua adalah sistem turnkey atau turnkey system. Maksudnya adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual dalam bentuk paket dengan vendor memasang sistem tersebut dan pengguna memutar kunci, sering dibuat oleh vendor yang berspesialisasi dalam sebuah industri tertentu. Yang terakhir adalah penyediaan jasa aplikasi atau application service providers ESP. Maksudnya adalah perusahaan yang mengantarkan perangkat lunak melalui internet. ESP-nya memiliki dan menampung perangkat lunak tersebut. Pengguna mengakses perangkat lunak tersebut dari jarak jauh melalui internet. Pembelian software dan SDLC. Ini ada beberapa pembelian. Yang pertama adalah analisis sistem, yang kedua desain konseptual sistem, yang ketiga desain fisik, yang keempat implementasi dan perubahan, yang kelima operasi dan pemeliharaan. Memilih vendor, yaitu memutuskan untuk membuat atau membeli software dapat dilakukan secara terpisah. Dari keputusan ini untuk mendapatkan hardware, perbaikan, pemeliharaan, dan sumber daya SIA lainnya. Vendor ini juga dapat ditemukan dengan mencari dari buku telepon, mendapatkan referensi, mencari-cari dari majalah, komputer, atau perdagangan lainnya, menghadiri konferensi, atau menggunakan organisasi pencarian. Mendapatkan hardware dan software. Di sini ada beberapa alasan-alasan yang penting. Yang pertama ada menghemat waktu, yang kedua ada menyederhanakan proses pengambilan keputusan, yang ketiga ada mengurangi kesalahan, yang keempat adalah menghindarkan dari potensi ketidaksesuaian. Manfaat dari end user computing. Yang pertama ada kreasi, pengendalian, dan implementasi. Yang kedua oleh pemakai. Yang ketiga sistem yang memenuhi kebutuhan pemakai. Yang keempat ketepatan waktu. Yang kelima membebaskan sumber daya sistem. Yang keenam kefleksibilitasan dan kemudian. Yang ketujuh penggunaan. Ada 4 perkembangan dan penggunaan oleh pemakai akhir yang tepat. Yang pertama, membuat informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan yang sederhana atau untuk menjawab query dalam satu waktu. Yang kedua, menjalankan analisis sensitivitas, bagaimana jika atau analisis tersebut. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti Spreadsheet atau sistem database. Yang keempat menyiapkan jadwal. Jadwalnya itu seperti
depresiasi dan amortisasi pinjaman. Mengevaluasi proposal dan memilih sistem. Cara untuk membandingkan kinerja sistemnya itu adalah yang pertama, masalah benchmark atau benchmark problem. Yang kedua, penskoran poin atau point scoring. Yang ketiga, penentuan biaya persyaratan atau recruitment costing. Pengembangan software oleh pemakai akhir, yaitu komputasi pengguna akhir atau end user UC. Ini maksudnya adalah pengembangan, penggunaan, dan pengendalian terus-menerus atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pengguna. Maksud dari UC ini juga tuh adalah orang yang menggunakan TI atau teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya sendiri daripada bergantung pada ahli-ahli sistem. Pengembangan sistem oleh Departemen Sistem Informasi. Yang pertama, memilih pengembangan dengan hati-hati. Yang kedua, menandatangani kontrak. Yang ketiga, rencanakan dan awasi setiap langkah. Yang keempat, menjaga komunikasi yang efektif. Yang kelima adalah kendalikan semua biaya. Perkenalkan, nama saya Eni Perwanti dengan NIM 201123798 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu pada slide berikut terdapat keuntungan komputasi akhir. Yang pertama adalah penciptaan, pengendalian, dan implementasi pengguna. Kedua adalah sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga, ketepatan waktu. Keempat, membebaskan sumber data sistem. Dan kelima adalah fleksibilitas dan kemudahan pengguna. Terdapat juga kerugian komputasi akhir. Yang pertama adalah kesalah logika dan pengembangan. Kedua, aplikasi yang diuji dengan tidak layak. Ketiga, sistem yang tidak efisien. Keempat, sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan buruk. Kelima, sistem yang tidak kompatibel. Keenam, duplikasi sistem dan data, itu sumber data yang terbuang. Ketujuh adalah peningkatan biaya. Mengelola dan mengendalikan end user computing adalah organisasi merupakan beberapa pendekatan yang berbeda untuk mengelola dan mengendalikan end user computing. Langkah terbaik adalah memberikan petunjuk dan standar yang cukup agar dapat secara memadai mengendalikan sistem, tetapi tetap memungkinkan pemakaian mendapatkan fleksibilitas yang mereka butuhkan. Melakukan outsource untuk sistem. Melakukan outsource adalah mengontrak perusahaan luar untuk menangani semua bagian dari data aktivitas pemroses organisasi. Terdapat slide pertumbuhan dalam aplikasi outsourcing, yaitu resiko melakukan outsourcing. Yang pertama adalah ketidakfleksibilitasan. Kedua, kehilangan kendali. Ketiga, pengurangan keunggulan kompetitif. Keempat, sistem paket. Kelima, tujuan yang tidak terpenuhi. Dan yang keenam adalah layanan yang kurang baik. Rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis atau business process reengineering BPR. BPR adalah analisis menyeluruh dan pendesainan ulang yang lengkap atas proses bisnis dan sistem informasi untuk mencapai peningkatan kinerja yang dramatis. BPR adalah proses revolusioner yang menantang struktur organisasi, peraturan, asumsi, aliran kerja, deskripsi kerja, prosedur manajemen, pengendalian, dan nilai serta budaya organisasi. Terdapat juga prinsip-prinsip rekayasa ulang. Yang pertama adalah mengatur hasil bukan tugas, membuka pemakai output, melakukan proses, membuat
mereka yang menghasilkan informasi memproses informasi tersebut, memusatkan dan menyebarkan data, mengintegrasikan aktivitas paralel, memberdayakan para pekerja, menggunakan pengendalian internal, dan membuat struktur organisasi menjadi lebih datar. Mengumpulkan data saat itu juga di sumbernya. Tantangan yang dihadapkan dalam usaha rekayasa ulang. Yang pertama adalah tradisi, kedua penolakan, ketiga persyaratan waktu, keempat biaya, kelima kurangnya dukungan pihak manajemen, keenam resiko, ketujuh skeptisme, kedelapan pelatihan kembali, kesembilan adalah pengendalian. Pembuatan prototipe. Langkah-langkah dalam pembuatan prototipe. Langkah pertama adalah mengidentifikasi persyaratan sistem melalui pertemuan dengan para pemakai ukuran dan lingkup sistem, dan untuk memutuskan sistem apa yang harus dimasukkan dan dikeluarkan. Langkah kedua adalah mengembangkan prototipe awal yang memenuhi persyaratan yang telah disetujui. Langkah ketiga adalah proses perukang dengan para pemakai mengidentifikasi perubahan, pengembang membuat perubahan, dan sistem tersebut sekali lagi dikembangkan pada para pemakai untuk dievaluasi dan dicoba. Langkah keempat adalah menggunakan sistem yang disetujui oleh pemakai. Terdapat langkah saat menggunakan prototipe. Keuntungan menggunakan prototipe adalah pemakaian yang lebih baik atas kebutuhan pemakai, keterlibatan dan kepuasan pemakai yang lebih besar, waktu pengembangan yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak peluang untuk perubahan, dan juga lebih murah. Adapun kelemahan pembuatan prototipe, yaitu waktu pemakai yang signifikan, kurang efisien dalam penggunaan sumber daya sistem, pengembangan sistem yang tidak lengkap, sistem didokumentasikan dan diuji secara tidak memadai, reaksi perilaku yang negatif, pengembangan tanpa akhir. Computer Aided Software Engineering. Alat case memberikan beberapa keuntungan, di antaranya perbaikan produktivitas, perbaikan kualitas program, penghematan biaya, perbaikan prosedur pengendalian, penyederhanaan dokumentasi. Beberapa masalah yang lebih serius dengan teknologi case adalah sebagai berikut: tidak kompatibel, biaya, harapan yang tidak terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta budaya organisasi. Terdapat juga prinsip-prinsip rekayasa ulang. Yang pertama adalah mengatur hasil bukan tugas, membuka pemakai output melakukan proses, membuat mereka yang menghasilkan informasi memproses informasi tersebut, memusatkan dan menyebarkan data, mengintegrasikan aktivitas paralel, memberdayakan para pekerja, menggunakan pengendalian internal, dan membuat struktur organisasi menjadi lebih datar. Mengumpulkan data saat itu juga di sumbernya. Tantangan yang dihadapkan dalam usaha rekayasa ulang. Yang pertama adalah tradisi, kedua penolakan, ketiga persyaratan waktu, keempat biaya, kelima kurangnya dukungan pihak manajemen, keenam resiko, ketujuh skeptisme, kedelapan pelatihan kembali, kesembilan adalah pengendalian.
Pembuatan prototipe. Langkah-langkah dalam pembuatan prototipe. Langkah pertama adalah mengidentifikasi persyaratan sistem melalui pertemuan dengan para pemakai ukuran dan lingkup sistem, dan untuk memutuskan sistem apa yang harus dimasukkan dan dikeluarkan. Langkah kedua adalah mengembangkan prototipe awal yang memenuhi persyaratan yang telah disetujui. Langkah ketiga adalah proses perukang dengan para pemakai mengidentifikasi perubahan, pengembang membuat perubahan, dan sistem tersebut sekali lagi dikembangkan pada para pemakai untuk dievaluasi dan dicoba. Langkah keempat adalah menggunakan sistem yang disetujui oleh pemakai. Terdapat langkah saat menggunakan prototipe. Keuntungan menggunakan prototipe adalah pemakaian yang lebih baik atas kebutuhan pemakai, keterlibatan dan kepuasan pemakai yang lebih besar, waktu pengembangan yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak peluang untuk perubahan, dan juga lebih murah. Adapun kelemahan pembuatan prototipe, yaitu waktu pemakai yang signifikan, kurang efisien dalam penggunaan sumber daya sistem, pengembangan sistem yang tidak lengkap, sistem didokumentasikan dan diuji secara tidak memadai, reaksi perilaku yang negatif, pengembangan tanpa akhir. Computer Aided Software Engineering. Alat case memberikan beberapa keuntungan, di antaranya perbaikan produktivitas, perbaikan kualitas program. Perkenalkan, nama saya Eni Purwanti dengan NIM 201123798 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu pada slide berikut terdapat keuntungan komputasi akhir. Yang pertama adalah penciptaan, pengendalian, dan implementasi pengguna. Kedua adalah sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga, ketepatan waktu. Keempat, membebaskan sumber data sistem. Dan kelima adalah fleksibilitas dan kemudahan pengguna. Terdapat juga kerugian komputasi akhir. Yang pertama adalah kesalah logika dan pengembangan. Kedua, aplikasi yang diuji dengan tidak layak. Ketiga, sistem yang tidak efisien. Keempat, sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan buruk. Kelima, sistem yang tidak kompatibel. Keenam, duplikasi sistem dan data, itu sumber data yang terbuang. Ketujuh adalah peningkatan biaya. Mengelola dan mengendalikan end-user computing adalah organisasi merupakan beberapa pendekatan yang berbeda untuk mengelola dan mengendalikan end-user computing. Langkah terbaik adalah memberikan petunjuk dan standar yang cukup agar dapat secara memadai mengendalikan sistem, tetapi tetap memungkinkan pemakaian mendapatkan fleksibilitas yang mereka butuhkan. Melakukan outsource untuk sistem. Melakukan outsource adalah mengontrak perusahaan luar untuk menangani semua bagian dari data aktivitas pemproses organisasi. Terdapat slide pertumbuhan dalam aplikasi outsourcing, yaitu resiko melakukan outsourcing. Yang pertama adalah ketidakfleksibilitasan. Kedua, kehilangan kendali. Ketiga, pengurangan keunggulan kompetitif. Keempat, sistem paket. Kelima, tujuan yang tidak terpenuhi. Dan yang keenam adalah layanan yang kurang baik. Rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis atau business process
Engineering BPR. BPR adalah analisis menyeluruh dan pendesainan ulang yang lengkap atas proses bisnis dan sistem informasi untuk mencapai peningkatan kinerja yang dramatis. BPR adalah proses revolusioner yang menantang struktur organisasi, peraturan, asumsi, aliran kerja, deskripsi kerja, prosedur manajemen, pengendalian, dan nilai serta budaya organisasi. Kualitas program, penghematan biaya, perbaikan prosedur pengendalian, penyederhanaan dokumentasi. Beberapa masalah yang lebih serius dengan teknologi case adalah sebagai berikut. Tidak kompatibel, biaya, harapan yang tidak terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.